Apa yang Allah kasih ke saya, Allah baik, alhamdulillah. Segala puji dan syukur untuk beliau. Saya belum ada sholat. Saya belum ada praktek untuk menyembah beliau dengan cara masih dengan rasa syukur dan ucapan. Tiba-tiba di satu waktu itu tidur sore-sore, Mang. Tidur sore-sore jam 3 sore saya tidur. Jadi nggak ada kejadian aneh sebelumnya. Tiba-tiba saya mimpi waktu itu di satu rumah. Nggak tahu itu rumah saya di mana. Intinya ada istri saya, ada anak saya, ada keluarga saya. Saya lihat awalnya di RCTI ada siaran langsung kiamat, hitungan mundur, bumi hancur. Saya ketawa, wah TV makin gimmick aja nih, makin kesini. Gak lama tuh istri saya lari dari luar rumah. Tapi rumahnya bukan black house, bukan rumah Perum, bukan. Pak, lihat pak ke langit, kata nanti. Naon mah? Tuh, katanya di langit ada meteor mau jatuh. Wah, mana yang sarua di mimpi. Akhirnya saya penasaran, saya ke depan rumah, saya lihat ke atas langit. Langitnya jadi hitam, Mang Ei. Pinggirnya biru. Ih, batu ya. Oh, meteor gede banget. Jatuh. Sampai nutupin langit semua. Sampai kita berpelukan satu keluarga. Dia takut kan. Meteor jatuh, berpelukan. Kerasa banget. Orang jerit sana, jerit sini. Ngeri lah, posisinya ngeri. Dan tekanan anginnya kerasa banget ke saya nyata gitu. Dah hilang. Tiba-tiba saya bangun, saya ada di batu-batuan yang terpecah belah. Saya bangun saya duduk ini gelap semua, nggak ada pohon, nggak ada apa, ngawang-ngawang. Saya gelap, saya lihat ke bawah, saya lihat kemana-mana, kok nggak ada apa-apa, orang nggak ada, apa nggak ada. Ternyata saya di serpihan alam semesta yang rusak. Demi Allah ini. Saya duduk gini, segede gini lah ada nih tempatnya tanah gitu, batuan yang pecah belah. Saya lihat serpihan-serpihan kehancuran. Saya mau loncat ke sana juga saya takut karena nggak ada, ini kan ngambang-ngambang di langit gitu, hancur, semuanya hancur, bumi nggak ada, bulan nggak ada, saya di serpihan itu, manusia nggak ada. Saya lari ke sana juga nggak bisa, ke sini nggak bisa. Akhirnya saya cari Allah. Ya Allah, anjing di mana ini, udah kiamat kok saya nggak ketemu sama engkau. Saya teriak sana teriak sini, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dari arah atas langit dibelah. Ada cahaya, dan ada cahaya konyolnya, tahu nggak? Ada muka keluar dari belahan itu. Mukanya muka saya sendiri. Ini kan orang itu senyum mukanya di arah saya gitu. Makin takut tuh saya, teriak, wah, ganti lagi. Tiba-tiba saya nggak di situ. Tiba-tiba saya bangun, kok udah nggak di tempat tadi. Saya lihat hamparan yang luas banget, nggak ada pohonnya, nggak ada apanya, hamparannya itu rata, ke utara rata, ke selatan rata, ke timur rata, ke barat rata, total rata, dan itu cuma pasir. Saya lari ke depan nggak ada ujung, lari ke belakang nggak ada ujung, ke samping nggak ada ujung, ke sana nggak ada ujung. Nangis saya. Seperti nyata ya? Senyata-nyatanya nyata, tapi mimpi. Saya nangis, saya teriak, saya minta ampun. Tiba-tiba berubah lagi ke tempat-tempat seperti lembah, batuannya panas, kemudian pohon-pohonnya itu api kebakar, ada suara orang-orang banyak ngejerit. Itu makin sakit, makin ngeri itu. Saya lari ke sana juga salah, ke sini salah, tapi apinya nggak ngebakar saya. Saya cuma lihat gitu loh, hal yang ngeri itu. Wah, bikin ngeri banget, Akhirnya saya sujud lagi, takut gitu.
bangun lagi di saung di seberang sungai daerah sini. Sore-sore bangun, saya pegang GoPro, saya pakai celana panjang kargo, pakai sepatu, saya kayak abis ngevlog, bangun tidur di situ. Astagfirullahalazim, ini saya tidur kayak kecapean. Gila, anak-anak ninggalin saya lagi. Saya teh jalan ke pinggir jalan dari sawah itu teh. Jalan ke pinggir jalan. Terus saya ketemu sama Ki Darso, ada teman saya, pakai motor. Ayo ikut cenah. Pulang geus peuting cenah. Sore kamali nyabah. Lieur yeuh barudak ditinggalkeun saya, hayu ka imah. Pulang saya ke Black House ke sini. Pulang ke Black House, waktu itu anak saya masih di kandungan. Si Nebula tuh yang bungsu, yang anak ketiga. Belum ada Nebula. Tapi saya lihat nanti ini udah gendong Nebula. Anak cewek. Saya teh ngomong ke Nenti teh. Nih, papa lapar. Ketiduran di sawah. Ada makanan enggak? Lapar itu anak siapa? Enggak pada jawab. Enggak ada yang jawab. Enggak ada yang jawab. Kemudian saya bilang ke Bi Upun. Ada juga saya lihat Bi Upun. Bi, enggak ada jawab. Orang-orang seakan-akan enggak lihat saya di situ. Ki Darso habis nganterin saya pergi, weh. Oh, ini orang pada enggak lihat gue atau gimana ya? Tiba-tiba ada satu sosok dari dalam rumah turun dari atas ke bawah. Duk melotot liatin saya, dan itu saya sendiri. Mangai, mana rek naon tadi? Lain tempat mana di dia mah? Kamu ngapain di sini? Bukan tempat kamu di sini mah. Pergi sana. Ieu mah tempat orang, ieu rumah orang naon? Mana saha? Mana nu saha? Mangkat ka ditu. Diusir sama diri sendiri, bayangin Mang Ei kayak gimana rasanya. Mana yang lain di dia katanya, kamu bukan di sini. Tempat kamu bukan di sini. Pergi kamu. Bingung saya teh. Gini kamu bisa lihat saya. Bisa nulain memuang guys. Kamu lain di sini tempatnya. Kamu pergi sana. Ini lain tempat mana? Bingung saya teh, nggak ada arah. Saya nunduk. Akhirnya teh bangun saya. Bangun dalam kondisi di rumah, di perumahan itu udah dipegangin sama Aopik, Aeka, Nenti, anak saya Putri. Ini keringet. Ditanya sama Nenti, kunaon Pak? Astagfirullahalazim. Orang mimpi kiamat mah. Malah diketawain, kan kurang ajar. Orang baru bangun, baru bener-bener bangun, saya teh baru sadar. Semua nggak ada yang ketawa. Karena menurut istri saya, Mang Opik sama Aeka, saya teh jerit-jerit. Tidur teh. Wah, dibangunin nggak bangun-bangun. Saya ceritain, pada ketawa mereka. Saya bilang, saya ngimpi kiamat, ada meteor jatuh gede. Saya tiba-tiba bangun di puing-puing alam semesta yang rusak. Tiba-tiba saya teh lihat muka saya sendiri dari langit. Habis itu teh saya teh pindahin lagi ke alam yang rata eta. Pindahin lagi ke alam yang kayak neraka eta, yang kebakar semua, dengar suara-suara jeritan. Tapi gak lihat orang, gak lihat apa. Saya dipindahin lagi ke sawah. Sawah saya pulang ke Black House. Terus saya nunduk, kok saya tiba-tiba bangun kieu. Iya naonnya artinya. Wah, itu ngeri. Ngeri sengeri-ngerinya. Dan dari situlah fenomena lain saya rasain. Banyak saya rasain. Saya dengar ajan gelisah. Tapi saya dengar yang ngaji senang. Tenang. Dengar azan gelisah. Dengar yang ngaji senang. Sampai saya minta dibacain ayat-ayat yang bisa kasarnya ngusir jin atau setan. Takutnya saya kerasukan kayak gituan. Dan gak ada terjadi hal-hal yang aneh-aneh di badan teh, malah enak gue kedengeran teh. Tapi kok kalau setiap ada azan badan saya teh gelisah. Sampai pada waktu itu teh, setelah itu teh Isya, saya makan soto di Cikampek bareng keluarga. Isya waktu itu saya dengar azan Isya, soto itu udah dibikinin di meja, tinggal saya makan. Biasanya kan saya ke makanan dewa gitu, langsung saya santap nikmati gitu. Ini saya ribut, ujug-ujug nyari dulu musola. Udah nggak kuat di sini nih, di jantung nih kayak ada yang narik, sakit banget. Udah kayak mau sakaratul maut Mang Ai. Panik dong kalau udah kayak gitu mah. Satu hal yang saya ingat ya, saya harus sholat. Minta ampun, bisi saya benar-benar serangan jantung maut kan. Kapan lagi saya minta ampun ke Allah kan? Saya lari ke belakang, ternyata ada musola. Kata si bapak penjaga toko teh, ada di belakang musola. Mana musolahnya teh serem banget lagi.
Jadi ada kayak kolam berenang gak kepake, musola itu mencil di ujung. Lampunya kedap-kedip jadi film horor we kayak gitu Mang Ei. Sholat saya teh ngambil wudhu, saya sholat. Pas rokaat kedua sholat Isya, ada yang ngepok saya dari belakang. Astagfirullahaladzim, dah kekarak sholat di teh Mang Ei. Astagfirullahaladzim, ya Allah juri mayu yakin. Terus saya teh lanjutin sholat. Ternyata kan anak muda yang makan soto juga tapi mau sholat Isya. Maksudnya teh orang gak makmum karena orang geus sholat. Astagfirullahaladzim juri pas assalamualaikum gini jelema. Assalamualaikum jelema. Oh ngiluan. Tapi setelah itu teh nggak ada sakit, nggak ada sakit, sembuh we, sehat. Terus ada azan berikutnya tetap seperti itu. Terus saya teh sholat langsung. Jadi kayak gini, sholat sih gak panginget. Terus teh kayak ada penuntun di dalam sini teh. Urang marek diajar kieu we deket jeung Allah. Tapi teu kudu sholat kan bisa, yang penting iman. Terus tiba-tiba ada di HP itu siga source, video source yang menceritakan kisah Nabiullah Muhammad, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ceritanya baginda itu sholat sampai meninggal. Terus kita umatnya nggak sholat, siapa kita katanya? Astagfirullahaladzim. Oke, baginda mah ge geus makrifat, tapi tetap sholat, tetap syariat. Berarti kumaha ge urang mah kudu sholat. Dan geus dicontohan ku nabi nage sholat, piraku urang teh sholat, berarti salah. Alhamdulillah tah Mang Ei hikmahna, layanku masih belang betong, layanku can sampurna, tapi saya keureuh sekarang teh. Saya lakukan, saya ibadah sholat. Pada waktu itu sempat sakit katanya. Iya, sakitnya teh karena saya teh banyak ngalamin fenomena yang gak masuk akal. Berapa lama setelah mimpi itu? 1 tahun. Kemudian sakit? Sakit, tapi saya udah hijrah. Udah mulai hijrah. Saya digigit ular dulu awalnya kan. Tahun lalu. Awalnya digigit ular dulu, kena musibah. Alhamdulillah sembuh. Walaupun jari saya nekuk kayak gini jadinya. Setelah ini, 3 bulan kemudian, saya didiagnosa dokter kena diabetes, gejala diabetes. Sampai kurus, kering banget kayak mumi. Itu sudah mulai hijrah? Udah mulai hijrah. Saya udah mulai lalaunan, udah mulai sholat, udah mulai belajar agama lagi gitu. Udah mulai hijrah. Tapi kayak badan teh dikupas gitu. Dari 85 kilo turun sampai 45 kilo, Mang Ei bayangin. Gitu. Sampai sama Kang Dedi kesini di Longok, aku naon, aku orai nagen, cenah aku orai digegel salamet, aku diabetes ripuh kieu kayak naon, mata kosong, kayak gak ada arah, gitu. Akhirnya saya teh terus ikhtiar lah, minum obat, pengobatan apa segala macam. Ya Allah maha baik, alhamdulillah. Sekarang teh saya sering rutin ngecek kadar gula saya teh normal di 90 sampai 120, yang tadinya 500. Ya bisa dibilang sembuh lah, alhamdulillah. Cuma saya sekarang untuk pola makan, untuk pola hidup saya lebih diperbaiki lagi, hikmahnya banyak. Jadi intinya apa yang saya alami teh menjadi guru. Pengalaman itu jadi guru, pembimbing dan penuntun. Untuk saya teh memang harus sadar bahwa satu, saya hamba. Seorang hamba teh ya harus ada sekat antara hamba dan pencipta ya dengan cara sholat eta, lamun Islam mah gitu. Ya lamun Nasrani mah ibadah ka gereja beureun gitu. Ya lamun wiwitan teh mah nya kumaha gitu kan aya ritual-ritualna gitu. Ya ente ongko mensyukuri tapi teu aya cara gitu. Kan kudu ku tarekat, ku cara naon kayak gitu. Ya saya ente. Dicolek lagi itu ya. Dicolek lagi Mang Ei. Gerubug deui. Berapa lama itu sakit? 8 bulan. Lama ya? Lama, 8 bulan. Program-program sempat putus dulu? Nggak ngupload juga? Nggak ngupload juga. Hampir-hampiran ya? Enggak. Bayangin. Padahal di situ saya udah stres. Waduh, pengeluaran puluhan juta ya. Operasional rumah, makan hewan dan lain-lain. Kebayang gaji karyawan. Gimana saya nutupinnya? Allah ngasih pitulung lewat apa? Endorse obat diabetes banyak ke saya masuk. Masya Allah, nggak coba. Dan ketutup dari situ padahal saya nggak syuting. Dan di situ saya percaya Gusti hirup abdi
ibadah abdi paeh abdi kanggo anjeun jeung karna anjeun ayeuna mah abdi pasrah mangga kumaha anjeun we lah ayeuna mah abdi percanten ka anjeun Gusti gitu. Ya muqallibal qulub bisa biskol bi ala dinika wala taatika, engkau nu maha bolak-balik hati tolong tetapkan iman abdi ka anjeun teu kasasaha deui. Nah, doa abdi ayeuna gitu. Luar biasa. Jadi jangan pergi ke pesugihan ya, pasrahkan Ke ke Allah. Allah. Toh jo jin-jin anu pesugihan eta ge mentana ka Allah. Rek naon ayeuna aya nu maha kawasa, urang kudu plantara ka manehna heula. Langsung ada teu sekat antara hamba jeung pangeran. Ini namanya pesugihan langsung nih. Pesugihan langsung, tapi nyembahna ka Gusti nu Maha Agung. Ka Allah Subhanahu wa taala, ka Zat nu Maha Sempurna, Pesugihan yang benar. yang benar. Oke. Sekarang kalau misalkan kita Islam, ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita Hindu, Tuhannya Sang Hyang Widiwasa. Beliau-beliau juga. Ketika kita Buddha juga sama, beliau-beliau juga. Nasrani juga sama, beliau-beliau juga. Ateis sekalipun juga sama, beliau-beliau juga. Mereka meyakini ada kekuatan besar di alam semesta ini yang mengatur semuanya. Terus kenapa kita harus ribut soal itu? Tuh. Kalau itu hanya syariat kan? Tujuannya kan ke beliau-beliau juga. Ini yang salah kalau nggak ke beliau. Nyamping kanan, nyamping kiri. Kayak jadinya si Panji. Dibak bukan itu, dibak bukan dia kuru gitu. Ripu janganlah sampai dialami teman-teman. Jadi jangan lewat calo ya. Gak usah lewat calo. Calo ini menyesatkan begitu ya. Ya kebanyakannya kan begitu. Boleh lewat calo juga, tapi calo yang baik. Misalkan mursyid di bidang keagamaan, kita minta doa ke mereka langsung, karena mereka bisa jadi kan lebih dekat dengan beliau. Tapi kenapa enggak, kita ya udah, kalau kita emang lebih yakin kita sendiri yang berdoanya, kita ibadah Tanpa sekat. tanpa sekat kayak gitu. Nah, Panji ini kayaknya punya ilmu nih, bisa menaklukkan ular katanya gitu ya. Di luar kan beredarnya seperti itu. Nggak mungkin lah orang polos tuh bisa, masa ular bisa nurut. Ular berbisa seperti siapa itu? Garaga. Garaga itu kan, waduh luar biasa ya. Iya. Nanti kita tayangkan. Boleh, ya. boleh. Ntar. Seperti apa? Betul nggak kayak gitu? Ya. Panji ini punya mantra ajaib. Jujur dari kecil saya nggak belajar apapun terkait hewan. Jadi yang saya tahu, ya udah we digigit ya udah pasrah. Tiba-tiba sembuh sendiri. Dan disitulah keyakinan saya tuh udah ada dari dasarnya, emang ya ada yang ngejagain ya Tuhan. Beliau. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada jampe mantra tetek bengek yang lain-lain tuh nggak ada. Demi Nggak Allah. ada pakai batu kebal, bisa merah delima atau apalah sebutannya. Saya nggak pernah ngulik ilmu-ilmu begituan. Yang saya pakai cincin-cincin ini fashion. Saya menghargai seni dan tradisi. Pangsi ini juga saya menghargai seni dan tradisi saya, budaya saya. Gelang-gelang ini budaya saya, identitas saya, orang Indonesia, orang Nusantara. Sisanya nggak ada. Ini cuma batu, ini cuma gelang, ini cuma pangsi, baju. Doa saya ya bismillah sama kayak yang lain. Kayak gitu, nggak ada. Saya nggak punya mantra A, B, C, nggak ada. Saya nggak meyakini itu juga. Nggak ada keturunan dari bapak, aki, atau kakek, Nggak nenek. ada. Nggak Saya ada ya. pernah tanya ke mereka pun nggak ada. Jadi semua orang memang bisa menaklukkan ular dan buaya begitu. Bisa. Bisa, tapi balik lagi harus belajar. Dan itu waktunya lama sekali. Gitu. Sedangkan Panji dari kecil dulu ya sudah praktek gitu. Umur saya sekarang 33 tahun. Berarti 33 tahun itulah saya belajar, sampai hari ini juga saya belajar masih, dan nggak tahu sampai kapan ya. Berarti sampai saya meninggal. Itulah masa belajarnya. Sekarang gini, Mang Ei. Siapa sih yang mau jadi pawang ular? Siapa sih yang mau jadi dokter? Siapa sih yang mau jadi guru spiritual atau praktisi spiritual atau menjadi seorang konten kreator? Siapa sih? Semua orang maunya mah jadi Elon Musk. Ya. Terima setoran ya. Punya SpaceX, punya Tesla, maunya mah seperti itu. Tapi kan kita udah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa menjadi apa yang sekarang kita perani, kita lakukan, kita jalani. Ya kita terima aja. Saya nggak bisa jadi Mang Ei, saya nggak bisa juga jadi istri saya nggak bisa jadi teman-teman yang nonton karena saya Panji. Begitupun teman-teman sebaliknya. Kita udah diatur oleh Yang Maha Kuasa menjadi peran kita masing-masing. Cukup syukuri dengan apa yang Allah kasih dari kehidupan ini. Singkatnya gini,
Kalau misalkan tidak ada peran Tuhan, bayangin, kita manual kedip sendiri, terus napas sendiri. Ngobrol dari tadi gak enak banget. Jadi Mai, taruh napas dulu ya. Ini manual, gak enak. Karena ada yang ngatur lah. Semuanya otomatis. Dan itu aja, hal kecil itu aja harus kita syukuri dulu. Dan ternyata banyak banget nikmat yang udah Tuhan berikan kepada kita manusia. Itu banyak banget. Makanya karena dulu mungkin saya kurang bersyukur, jadi saya digambling dulu, diasah dulu, dididik dulu, agar saya bisa menceritakan apa yang sekarang saya alami ke semua orang. Dan saya bersaksi di atas Tuhan saya, Allah, karena saya muslim gitu. Dan saya meyakini beliau saat ini. Itu kuncinya ya. Mustahil saya selamat berkali-kali dari gigitan hewan berbisa seperti serangan buaya, gigitan ular, tanpa perlindungan dari beliau. Karena saya tidak belajar hal-hal klinik dan hal-hal spiritual dan lain-lain untuk penaklukan hewan. Alami. Refleks saya alami. Cara menghindar saya ke hewan alami. Dan itu ketika saya ada kegigit atau apa, saya refleksnya tiba-tiba ada yang narik aja kaki teh. Nggak tahu siapa yang narik. Wallahu alam. Jadi saya berpikir, mustahil ini makhluk. Pasti ada Tuhan lah, yakin. Jadi keyakinannya dilatihnya di situ. Dan memang beliau pastinya. Makanya sekarang teh saya ingin lebih berbuat hal yang baik lagi. Ingin menjadi lebih baik lagi. Ingin menjadi orang yang baik, karena saya belum merasa baik. Saya ingin menjadi hamba yang taat, karena saya juga belum merasa taat. Saya ingin menjadi diri saya sendiri yang berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Bukan tentang siapa yang paling sukses atau kaya, tapi tentang siapa yang paling bisa bermanfaat untuk semuanya. Untuk Itu orang banyak ya. yang sekarang saya jalani. Ada ular, kata orang ular goib. Bingung juga ya menjelaskannya. Ular goib. Oke. Dengan ular nggak goib. Sebenarnya apa sih itu? Oke, gini. Definisi gaib itu apa? Contoh, rasa sakit itu gaib. Angin itu gaib. Betul? Nah, berarti kalau ular gaib, ular itu ada, tapi mungkin bisa menghilang dan aneh. Tapi kalau misalkan masih terlihat dengan mata fana, terlihat seperti ini berarti dia berwujud, punya wujud fana. Berarti bukan gaib. Tapi karena dia gaib, dia bisa menghilang dan tidak terlihat karena gaib. Kalau menurut Panji, ular gaib ini ular yang ketika ditangkap awalnya ada wujudnya seperti ular pada dasarnya. Saya pernah punya pengalaman. Saya masukin ke karung, Mang. Saya masukin lagi ke box kontainer untuk karantina. Besoknya kita mau lepas ke hutan, ularnya hilang. Karungnya masih keadaan keikat, boxnya masih kekunci, nggak ada lobang, nggak ada pes buat dia keluar dari mana. Kok tiba-tiba nggak ada? Nah, mungkin itu gaib. Selama saya hidup, saya nggak pernah lihat gitu loh. Orang setengah ular, setengah orang kayak gitu dengan mata fana tuh nggak pernah. Tapi saya mempercayai makhluk mitologi. Kayak kepercayaan orang Indonesia tentang naga, Garuda, yang memang menjaga gitu loh. Dan mungkin itu sosok gaib, tapi saya juga belum pernah ketemu. Tapi nggak mungkin juga ada di relip-relip, ada di kebudayaan kita. Banyak gitu loh. Ada tempel di gunungan, di wayang, di mana. Ada di candi-candi. Berarti kan menceritakan tentang adanya mereka. Tapi selama saya hidup keluar masuk hutan, saya belum pernah bertemu dengan mereka-mereka itu. Beliau-beliau ini belum pernah. Oke. Tips untuk kita nih yang awam atau takut dengan ular, fobia ular. Jangan langsung dibunuh kan ular itu. Seperti apa supaya kita nggak takut dan nggak langsung bunuh? Oke. Pada dasarnya secara naluri semua hewan, baik itu hewan domestik maupun hewan liar dan buas sekalipun, takut pada kita manusia. Jadi ular itu bukan hewan yang teritorial kecuali king cobra ya.
kecuali king cobra, karena king cobra ini adalah puncak rantai makanan di ular dan reptil. Mereka teritorial. Tapi kalau untuk jenis hewan lain, jenis ular lain itu enggak. Jadi adapun ular masuk ke rumah, biasanya kalau sifatnya ularnya ular normal itu hanya melintas sementara untuk nyari makan. Mereka ngikuti tikus atau makanannya. Gitu. Jadi bukan penghuni tetap. Sekarang yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika konflik dengan ular, misalkan ular masuk rumah, ular masuk plafon, ular masuk toilet, teman-teman bisa menghubungi pemadam kebakaran terdekat. Karena fungsi pemadam kebakaran ini selain untuk pemadaman api, sekarang itu juga untuk penyelamatan, baik penyelamatan manusia dan juga hewan. Jadi bisa hubungi mereka, dan mereka insya Allah akan sigap untuk menolong kita. Nanti kalau misalkan udah kepaksa kepepet, takut membahayakan, kalau memang harus dibunuh dan ular itu ular berbisa, atau kita nggak tahu tentang ular, harus dibunuh nih. Karena mengerikan, gak apa-apa bunuh aja. Karena keselamatan kita lebih utama daripada keselamatan ular. Cuma saya sarankan, kalau misalkan kita berjumpa dengan ular di kebun, di sawah, kemudian di alam yang notabene rumah mereka, sebaiknya kita jaga kelestariannya. Kita hindari saja, toh mereka gak akan ngejar-ngejar. Kalau gak diganggu, gak akan nyerang juga. Kenapa? Kita harus jaga kelestariannya, karena Tuhan ini nyiptain makhluknya itu bukan tanpa alasan, pasti ada fungsinya, diantaranya ular. Fungsi ular ini diantaranya adalah pembasmi hama. Nah, jadi di sini udah kita bisa ketahui bahwa ular itu bukan hama, tapi pembasmi hama. Hama apa? Hama tikus, hama serangga. Karena ada beberapa spesies ular juga yang makan serangga. Kayak jenis Leopestis unicolor, itu juga makan serangga, makan jangkrik, kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk kobra makannya tikus. Untuk ular-ular tidak berbisa lain juga makannya tikus. Nah, ular welang ini makan anak-anak kobra yang masih kecil. Penyeimbang. Jadi sebaiknya ya kalau di alam kita harus saling menghormati sesama makhluk. Gitu, Mang Ei. Intinya kalau ada di lingkungan rumah, di luar rumah bukan di dalam rumah, kita usir aja pakai sapu lidi, disodok gitu. Itu biasanya mereka akan pergi. Ya, gitu. Jadi bukan ular gaib ya. Masuk rumah ular gaib nih. Kalau kelihatan bukan gaib. Bukan gaib. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya inspiratif. Apa nih terakhir? Pesan untuk mereka yang sedang dalam kesusahan. Seperti tadi ya, pengalaman kehidupan dari nol sampai naik lagi, sampai turun lagi. Mungkin bisa kasih tips yang baik untuk mereka. Untuk kita semua maksudnya. Ya, selalu semangat. Buat teman-teman yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup, jangan pernah menyerah. Selalu semangat, selalu istiqomah, dan percaya bahwa hidup itu ada di atas, ada di bawah. Ketika kita di atas, kita jangan pernah melupakan masa lalu kita yang saat kita di bawah, agar ketika kita di bawah kita ditolong lagi oleh yang di atas. Jadi intinya jangan pernah menyerah, berusaha selalu, karena baik teman-teman melakukan pesugihan itu juga ikhtiar kan. Sekarang kalian melakukan pesugihan, kalian harus pergi dan mencari tempatnya enggak? Kalian usaha enggak itu? Usaha. Kenapa enggak sebaiknya ya? Waktu itu kalian isi dengan waktu yang lebih bermanfaat, yang lebih baik kayak gitu. Terus juga sekarang kan zamannya udah canggih. Kita bisa cari-cari referensi usaha yang baik, yang baru di internet, yang positif. Berjualan kah atau apa? Pinjaman juga sekarang sarananya sudah banyak sekali gitu. Alangkah baiknya kalau kita manfaatkan untuk hal yang positif. Insya Allah Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik lagi. Amin. Kayak kalau misalkan nggak tenang juga buat apa? Kaya kalau misalkan nggak sehat juga buat apa? Tapi kalau misalkan kita dikasih nikmat yang banyak, kita sehat, kita juga tenang, kita juga senang, nyaman, kita juga diberi anugerah misalkan kelebihan kekayaan dari harta, itu yang nyaman dan enak. Dan jangan lupa kita berbagi, karena kalau misalkan kita berbagi, peduli, kita kasih, kita akan terima kasih gitu. Luar biasa ya. Nah, jadi jangan kemana-mana, jangan ke arah kiri, tetap jalan kanan terus ya, meskipun dalam keadaan sulit. Artinya selalu berpikir positif yang penting, Mas. Di jalan Allah ya. Oke, Sobat Malam Cikam, itulah kisah menarik dari Panji Petualang. Ini Panji juga nggak ada mimpi, nggak pernah mimpi jadi artis tuh, nggak pernah mimpi. Nggak pernah. Cita-cita saya mau jadi artis, nggak pernah gitu ya. Oke.
Tuh nggak ada cita-cita jadi artis tuh. Memang sulit sih Mang menjalani hidup tuh, tapi bisa kok. Bisa, Mang. Kita pasti. kuat kok. Yang penting satu kita punya iman, kedua kita mau berusaha dan jangan mudah menyerah. Kuncinya Oke. itu aja. Ya, jadi Panji ini bukan langsung begini ya sobatnya, nggak langsung kaya, enggak. Sempet juga miskin itu berat. Jadi ada temennya lah, sama juga kita juga pernah miskin gitu ya. Nggak tahu-tahu begini. Lihat rumahnya juga luar biasa, kebun binatangnya, waduh, asik lah tempatnya. Terima kasih, Panji. Alhamdulillah. Ya, Sehat Mang selalu Ei. beserta keluarga. Panji juga hatur nuhun ke Mang Ei. Maaf kalau misalkan Panji ada banyak salah karena saya juga pusat salah lah ya manusia. Sama-sama. Gitu. Terima Hapunten kasih banyak. kalau banyak kesalahan kayak gitu. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri dari Purwakarta, dari Black House. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.